Oke, selanjutnya kita masuk ke soal bagian 3 yang tugas mandiri. Jadi di sini kita ada dua perintah ya. Yang pertama bikin jurnal transaksinya antara pusat sama cabang, sama hitung laba cabang satu dan labang 2 gitu. Nah, yang menurut cabang dan kantor pusat. Oke, sekarang kita baca soalnya dulu. Jadi, oke. PT Alfa Retail merupakan perusahaan retailer yang mempunyai dua buah kantor cabang. Pembukuan cabang dilakukan secara terpisah. Oke, pembukuan cabang dilakukan secara terpisah. Terus pengiriman barang dagang dari pusat ke cabang ditagihkan dengan margin 20%. Semua aset tetap dicatat di pusat dengan depresiasi 5 tahun garis lurus tanpa nilai sisa. Saldo awal inventory cabang satu sebesar 60.000, setengahnya dikirim dari kantor pusat dan sisanya dibeli dari vendor luar. Saldo awal inventory cabang 2 itu 60.000, di mana 70%-nya berasal dari vendor luar. Berarti dari pusat itu 30%-nya. Nah, biaya standar pengiriman dari kantor pusat ke cabang satu itu 250 dan dari pusat ke cabang 2 itu 300. Terus ini transaksinya selama 2017. Oke. Nah, oke, yang pertama itu 1 Januari, pusat mengirim inventory ke cabang satu dengan kosnya 40.000, terus biaya kirimnya 250. Oke, berarti si kantor pusat nyatetnya shipment to branch di kredit 40.000, terus unreleased profit itu kan tadi dibilang 20%-nya ya, jadi 20% dari cost itu 8.000, terus ada biaya kirim itu 250. Berarti brand satu totalnya 48.250. Untuk cabang satu, berarti kan nyatetnya shipment from home office sebesar 48.000, terus flat in 250, terus totalnya HO itu 48.250. Terus selanjutnya kantor pusat, kan dia ngirim juga tuh. Terus dia ngirim juga ke cabang 2 dengan kos 50.000. Berarti kan shipment to branch 2 50.000, terus unreleased profit inventory-nya itu 20% dari 50.000, dapatlah 10.000. Terus cash-nya atau ongkos kirimnya itu 300. Berarti branch 2 itu totalnya adalah 60.300. Nah, terus si cabang 2 nyatetnya gimana? Nah, nyatet cabang 2 nyatetnya jadi shipment from HO 60.000, jadi totalnya ini, terus paid in 300 dan home office sebesar 60.300. Terus selanjutnya di 30 Maret itu cabang 2 membeli inventory dari vendor sebesar 15.000. Berarti jurnalnya purchase pada AP sebesar 15.000. Terus 30 Juni pusat memerintahkan cabang 2 untuk mengirim 25% inventory yang dikirim pada 1 Januari ke cabang satu. Biaya kirim sebesar 260 dibayar cabang 2. Nah, pertama si pusat nyatet dulu nih. Jadi dibalik dulu. Tadi kan gimana ya? Dibalik dulu. Tadi kan dia pengiriman ke cabang 2 itu kan shipment to branch 2 yang ini. Tapi ternyata nggak semuanya nih dipakai sama cabang. Ternyata ada yang dikirim ke cabang satu. Jadi dibalikin nih shipment to branch 2-nya. Jadi jurnalnya shipment to branch 2 pada shipment to branch satu. Nah, jadi kan tadi kan kosnya 50.000. Jadi yang diminta 25%-nya, ya udah 50.000 dikali 25%, dapatlah 12.500. Terus selanjutnya kita bikin pencatatannya si cabang 2. Nah, cabang 2 dia kan ngebalik jurnal yang tadi udah dibuat di 1 Januari. Jadi tinggal dibalik, eh jadi shipment from HO-nya itu dikredit sebesar 25% dari 60.000 itu adalah 15.000. Terus spread in-nya 75 itulah 25% dari 300. Terus dia bayar juga ongkos kirim sebesar 260. Nah, jadi home office-nya adalah 15.335. Kita bikin di kantor pusat. Jadi, brand satunya, maaf, branch 2-nya yang kita kredit nih, itu adalah 15.335. Terus beralih ke pencatatannya kantor cabang satu. Nah, jurnalnya kan sama kayak waktu nerima barang biasa kan. Jadi dia tinggal nyatet shipment from HO-nya berapa 15.000. Itu kan tadi kan yang masuk ke cabang, itu kan yang udah include markup-nya. Jadi langsung aja 15.000. Terus ada freight in. Nah,
biaya dari kantor pusat ke cabang satu kan 250. Jadi yang dicatat sama cabang satu ya cuma 250 aja. Nah, terus ditotalin dapatlah home office-nya itu 1520, 1250. Terus masukin ke sini jurang ini jadi brand satu itu adalah 15250. Nah, selisihnya jadi masuklah ke loss on excess rate in itu sebesar 15.335 dikurang 15.250 gitu. Terus selanjutnya di 1 Juli, cabang satu membayar beban operasional 25.000. Jadi langsung aja si cabang satu nyatat OPEX pada cash sebesar 25.000. Terus selanjutnya transaksi di 1 Agustus itu adalah 1 Agustus, yaitu cabang 2 menerima alokasi beban operasional 20.000 yang dibayar oleh pusat. Nah, di sini biasanya kan langsung kan branch pada OPEX gitu. Cuma biar lebih kelihatan tuh kalau si pusat yang bayarin, jadi dicatat dulu OPEX pada cash sebesar 20.000, terus baru branch pada OPEX 20.000 untuk si pusat. Nah, si cabang kan dia tuh yang nyatet expense-nya, cuma dia nggak ngeluarin uang. Jadi jurnalnya langsung aja OPEX pada home office sebesar 20.000 gitu. Nah, kalau misalkan ini digabung jurnalnya, ini kan OPEX habis, terus branch habis, OPEX pada cash gitu 20.000. Nah, terus di 23 Oktober itu kan cabang satu mentransfer uang tunai ke cabang 2. Oh, cabang satu mentransfer uang tunai ke cabang 2. Oke, salah. Kukira dia transfernya ke sini gitu. Ntar. Jadinya ini tuh jadi branch cabang satu transfer uang tunai ke cabang 2. Dari branch 2 pada branch satu sebesar berapa tadi 5.000. Nah, di sini dia si cabang satu yang bayar uang. Oke, berarti di sini dia home office pada cash sebesar 5.000. Nah, si cabang dua yang nerima uang di 23 Oktober, hari nyatetnya cash pada home office sebesar 5.000. Oke, itu untuk 23 Oktober. Selanjutnya kita masuk ke 1 November. Nah, 1 November ini cabang satu membeli peralatan sebesar 15.000. Nah, karena tadi pencatatan aset itu di pusat, jadinya ya di si pusat tuh nyatet equipment pada brand sebesar 15.000 dan si cabang nyatet home office pada cash sebesar 15.000. Terus 31 Desember, cabang satu membukukan penjualan sebesar 200.000. Jadi AR pada sales 200.000, sedangkan si cabang 2 itu salesnya ada 150.000 gitu. Jadi AR pada sales 150.000. Terus saldo persediaan akhir cabang satu itu adalah 7.000, jadi inventory ending 7.000. Terus inventory begin tadi kita tahu 60.000, masukin inventory begin 60.000, terus masuk ke income summary. Sedangkan saldo persediaan akhir cabang 2 itu 15.000, terus inventory begin-nya tadi juga 60.000 kan, 60.000. Nah, selisihnya masuk ke income summary 45.000. Terus mencatat penyusutan peralatan yang dipakai oleh cabang satu. Jadi si cabang nyatet depreciation expense pada home office sebesar 500 didapat dari 15.000. 15.000 dibagi 5 itu dapat 1 tahunnya itu kan 3.000. Nah, dia belinya di 1 November, berarti kan yang udah dipakai kan 2 bulan kan, November sama Desember. Makanya dikali 2/12, dapatlah 500. Sedangkan si pusat dia bakal nyatet branch akun pada accumulated depreciation sebesar 500 gitu. Nah, selanjutnya eh nah gitu. Nah, di sini eh, kita bikin apa namanya? eh Net income-nya masing-masing cabang ya. Jadi salesnya kan si cabang satu 200.000, sedangkan cabang 2 150.000. Terus perhitungan COGS-nya si biginnya cabang satu kan 60.000 tadi. Terus nggak ada purchase, terus shipment from home office kita dapat
48.000 ditambah 15.000, dapatlah 63.000. Terus ada freight in sebesar 500 ya. Oh, sebesar 250 ditambah 250, dapatlah 500. Nah, ditotalin dapatlah cogasnya adalah sebesar 123.500. Terus kita masukin endingnya, itu si cabang satu tadi 7.000, dapatlah COGS-nya adalah 116.500. Diselisihkan sama sales, dapatlah operating income sebesar 83.500. Masukin expense-nya, jadi expense-nya itu tadi kita dapat 25.000 sama 500, dapatlah 25.500. Nah, net income-nya untuk cabang satu itu adalah 58.000. Ini perhitungan menurut si cabang satu. Nah, terus ini hal yang sama kita masukin juga untuk cabang 2, cuma di sini bedanya dia ada purchase aja 15.000, jadi dapatlah net income-nya adalah sebesar 24.775 gitu. Nah, udah terus kita bikin jurnal penutupnya. Jadi sales pada income summary 200, sales pada income summary 150. Terus income summary pada purchase-nya tadi di sini nggak ada, shipment from HO-nya masukin yang di sini, freight in juga masukin, OPEX sama DP masukin. Nah, dapatlah income summary-nya 89.000 untuk cabang satu. Sedangkan untuk cabang 2 lakukan hal yang sama, dapatlah income summary-nya itu adalah 80.225. Nah, ini income summary-nya kan banyakkan di sisi kredit, makanya ditutupnya di sisi debit gitu. Makanya income summary pada home office tuh 58.000 gitu. Selisihnya 200.000 sama 89. Terus si pusat nyatetlah brand satu pada brand income 58.000. Untuk cabang 2 dia kan banyakkan income summary-nya di sisi kredit juga. Jadi di debit income summary pada home office 24.775. Selisihnya 150 sama 80. Terus si pusat bakal nyatet branch 2 pada branch income sebesar 24.775 juga gitu. Nah, ini penyesuaian untuk unreleased-nya. Oke. Ini penyesuaian untuk unreleased-nya. Nah, jadi kita bakal ngitung. Ini kita tahu bahwa bikinnya, ini kan cabang satu ya, ini cabang satu, ini cabang dua. Nah, bikin inventorinya si cabang satu yang berasal dari home office aja, itu tadi adalah setengah dari 60.000. Oke, dia bilang 60.000, setengahnya dikirim dari kantor pusat, berarti yang dari home office itu cuma 30.000. Nah, kita cari nih unreleased-nya berapa. Unreleased-nya berarti kan dari yang total markup, ini kan udah include markup, kita bagi sama include markup, dapatlah 100%-nya. Udah 100% dikali sama markup-nya berapa? 20%. Dapatlah ternyata unreleased profit-nya 5.000. Terus ada shipment from home office, tadi kita udah catat 63.000, lakukan hal yang sama, dapatlah unreleased-nya 10.500. Nah, terus freight in-nya kan tadi 500. Nah, karena freight in itu nggak ada markup, jadi ya dia nggak ada unreleased profit gitu. Nah, kita totalin dapatlah cogasnya ini segini, terus ini totalin 15.000, terus dikurangi ending. Endingnya tadi kan dikasih tahu kan 7.000 kan, tapi 3.000-nya itu berasal dari vendor. Berarti yang dari pusat aja itu kan 4.000. Nah, dicarilah markup-nya berapa, ternyata 667. Nah, totalnya dapatlah COGS yang ini COGS. Terus total rilis itu adalah 14.833. Tuh. Nah, untuk cabang 2 juga sama, jadi bikinnya berapa, terus kita cari unreleased-nya. Terus shipment from home office-nya berapa, kita cari unreleased-nya. Terus break in, terus dapat dicari cogas. Jadi unreleased yang terkandung dalam cogas itu adalah 10.500. Terus endingnya adalah, tadi kan dibilang ending inventory itu 15.000. Tapi 8.000-nya itu dari luar, dari vendor. Jadi yang dari home office saja 7.000. Nah, unreleased yang terkandung adalah sebesar 1.167 didapat dari 7.000 dibagi 120% dikali sama 20%. Oke. Dapatlah ternyata unreleased yang jadi rilis itu adalah 9.333. Nah, kalau mau di jurnal kayak gini. Jadi, unrealized profit pada branch income 14.833 dan unrealized profit pada branch income sebesar 9.333. Gitu.
Ya, oke. Jadi itu untuk pembahasan pembahasan soal TM ini. Jadi gitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan atau kesalahan. Jadi kalau misalkan kalian nemu, oh ternyata aku ada keliru nih, bisa langsung dikabarin aja, dikonfirmasi aja gitu, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih banyak yang udah memperhatikan sampai akhir. Semangat belajarnya, semoga ujiannya nanti lancar. Oke, aku tutup. Makasih.